Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il muslimin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila mu'allif hadhil kitab wa khususan ila jami'il qubur wa khususan ila jami'il masyayikhi wa masyaykhina wa jaddi wa jaddina wa jami'il muslimin kafatan masyayikhi radhiyallahu maghriha bariha bariha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walau bi atrafil falakin hasal bi kulli mas'atin lisairil mahal wasyartu la yajifu kharijun wala yaqra'u ghairuhu alayyan takila wan nadbu fil inari mustaqbila aw mudbiran wa harramuhu bil fala wala bima min rakidin wa awahan wa tatanus birin wa tambir wa syarab wa ilmi wa tariqi wal yamud wa la yahmilu dhikrullahi aw man arsala wa man sahadhamma alaihi bil yadi wa yasta'idhu wa bi'asil masjidi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau bi atrafin thalathatin hasal bi kulli mashatin lisairil mahal. Bait ini masih berkaitan dengan bait sebelumnya yang menjelaskan tentang sunnahnya, atau bukan sunnahnya, tapi caranya untuk beristinja dengan batu. Beristinja dengan batu itu haruslah menggunakan 3 batu yang dapat membersihkan kepada ainun najasah. Walau biatrofin sekalipun, dengan sisi, sekalipun dengan beberapa sisi, thalathatin yang 3, hasolah tercapai apa? Bersih. Hasil atau terperoleh, tercapai bikulli mashatin dengan setiap usapan, bikulli mashatin dengan setiap usapan, mengusap lisail mahalli kepada seluruh tempat najis maksudnya. Jadi menggunakan 3 batu untuk beristinja dengan batu. Batunya 3. Sekalipun 3 batu tadi bisa juga menggunakan 1 batu tapi memiliki 3 sisi. Batunya 3 tapi memiliki 3 sisi. 1 sisi untuk usapan pertama, 1 sisi untuk usapan yang kedua, 1 sisinya lagi untuk usapan yang ketiga. Apakah cukup? Cukup. Karena tujuannya itu bukanlah batu.
tapi tujuannya adalah usapan, 3 kali usapan dan yang membersihkan. Artinya kalau misalnya satu usapan itu belum bersih, kemudian yang dapat membersihkan di usapan yang kedua, maka 2 usapan itu dihitung satu. Bikulli mashatin bisa idil mahal, maksudnya menyeluruh ke seluruh tempat, menggunakan 3 usapan yang dapat merata ke seluruh tempat najis. Wasyartuh, adapun syaratnya istinja dengan batu, la yajifu, ialah tidak kering khorijun, apa suatu yang keluar, maksudnya suatu yang keluar kotoran, baik itu BAB atau BAK, baik air besar ataupun air kecil. Tidak kering apa suatu yang keluar, wala yatraku, dan tidak datang wairuhu, apa najis lain, wala yantakira, dan tidak berpindah apa najis. Syarat untuk bisa beristinja, bersuci menggunakan batu dan dikatakan cukup, itu yang pertama harus najis yang ada pada dubur ataupun kubur itu tidak kering. Beda halnya kalau sampai kering, ya kali sampai kering teman-teman, ya kan ya. Berarti BAB-nya itu tadi pagi, sekarang yang diusap nggak cukup, tak bisa karena sudah kering. Yang kedua, la yatra'u ghairuhu, tidak ada najis lain. Misalnya di dubur itu biasanya kan air besar berarti. Kemudian ternyata di tempat mahallun najasa, di tempat najis tadi ada najis lain, entah itu kencing atau tai ayam. Di dubur itu ada tai ayamnya, tak bisa dibersihkan. Tak bisa kemudian istinja menggunakan batu, berarti harus menggunakan air. Atau layyan takila, tidak berpindah. Tidak berpindah itu maksudnya yang dibersihkan itu di sekitar dubur atau di kubur, di sekitar lubang dubur. Kalau sudah berpindah, misalnya kotorannya pindah ke sini, ke tangan, kotoran kita yang tadi BAB pindah ke tangan, mau dibersihkan menggunakan batu 3 kali meskipun 5 kali nggak bisa, karena sudah berpindah tempat, tak bisa kemudian dibersihkan menggunakan batu, artinya harus menggunakan air karena sudah berpindah dari tempatnya. Wan nadbuh, adapun yang sunnah fil bina'i, di dalam bangunan, maksudnya bangunan yang disediakan untuk untuk menunaikan hajat, bangunan yang disediakan untuk menunaikan hajat seperti WC, kamar mandi, itu namanya bina al-mu'addah di qada'il hajah, bangunan yang disediakan untuk qadil hajah. Adapun yang sunnah la mustaqbilan, ialah tidak menghadap kiblat, au mudbiron, atau membelakangi kiblat, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Wa harramu, dan mengharamkan siapa ulama kepada mustaqbil dan mudbir, kepada orang yang kepada menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, mengharamkan bil falah, di padang, maksudnya di tempat lapang. Bil falah, di tempat lapang atau di padang. Haramuhu, hunya ini kan untuk mufrad, kembalinya kepada mustaqbilan au mudbiron. Cara mentakdirkannya adalah kullun minal mustaqbilih au minal mudbirih, kembalinya ke sana. Hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, menghadap ke barat atau menghadap ke timur ketika BAB atau BAK. Hukumnya ditafsil. Ada yang haram, ada yang tidak haram.
Kalau yang haram itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau di tempat lapang, di lapangan, kemudian BAK atau BAB menghadap kiblat, haram. Kalau di tempat yang disediakan untuk qada'il hajah, maka tak masalah. Misalnya di WC-nya ngadep ke barat, apakah tak boleh? Tak masalah, tetap boleh. Tapi lebih sunat adalah sunat kalau kita meskipun di dalam ruangan yang disediakan untuk qada'il hajah, itu tetap disunahkan untuk tak menghadap ke barat atau menghadap di timur, sunnah. Tapi menghadap ke barat atau ke timur di dalam bangunan tak masalah. Di dalam bangunan yang disediakan untuk qada'il hajah. Kalau misalnya tak disediakan untuk qada'il hajah, seperti kamar itu kan tak disediakan untuk qada'il hajah, kemudian digunakan untuk qada'il hajah, tetap tak boleh juga untuk menghadap kiblat atau menghadap atau melalui kiblat, selama misalnya bangunannya tadi tidak ada penghalangnya. Kalau ada penghalangnya tak masalah. Penghalangnya itu sekitar 2/3 diro. Sekitar ini 1 diro namanya. 2/3 diro. Wala bima'in raqidin, dan juga tidak sunnah. Wala bima'in raqidin, dan juga tidak menunaikan hajat bima'in raqidin, di air yang menggenang. Tidak menunaikan hajat di air yang menggenang. Wala mahabin, dan tidak di tempat bertiupnya angin. Dan tidak di tempat bertiupnya angin atau arah angin. Wa tahta musmirin, dan di bawah pohon yang berbuah. Wa tahta musmirin, dan di bawah pohon yang berbuah. Wa sakbin, dan lubang. Sakbin ini lubang bundar. Wa sarobin, dan lubang pecahan di tanah, ada lubang di tanah. Tidak disunnahkan untuk menunaikan hajat di air yang menggenang, tak boleh, selama air menggenangnya itu lam yastabhir, tidak mendalam dan meluas. Kalau misalnya ada air menggenang, airnya itu tidak sampai banyak, tak luas, tak dalam, kamu biar di sana nggak disunahkan. Bahkan ada yang mengatakan makruh. Kalau misalnya airnya itu banyak seperti lautan, nah kamu biar di sana meskipun menggenang tak masalah. Wala mahabin, atau di tempat bertiupnya angin. Tempat bertiupnya angin, arah angin dari timur, kamu malah pipis menghadap timur, tak disunahkan. Kenapa? Takut ada percikan yang diakibatkan angin. Nah, ini nanti baju kalian tak disunahkan. Atau BAB atau BAK di bawah pohon yang berbuah. Kenapa? Karena khawatir mengotori buah. Ada buah yang jatuh, nanti malah jatuh ke kotoran kita. Sekalipun pohon yang berbuah tadi tidak sedang berbuah, di pohon mangga tidak ada buahnya, tetap tak boleh. Tetap tak boleh untuk BAB atau qada'il hajah di bawah pohon tersebut. Kalau pohonnya tak berbuah, tak masalah. Tak masalah. Seperti pohon jati kan tidak ada buahnya, tak masalah. Wasakbin, lubang bundar, ada lubang di tanah bundar, tak boleh qada'il hajah di sana. Qada'il hajah di sana tak boleh. Kenapa? Khawatir itu tempatnya jin, khawatir itu tempatnya hewan. Untung kalau misalnya hewannya tidak menggigit seperti ular. Kalau menggigit, pantatnya digigit, bahaya. Meskipun tak digigit, makruh, akan menyakiti hewan lain. Ataupun pecahan-pecahan di tanah. Kalau sekarang kan jarang ada orang yang seperti ini. Orang yang kemudian BAB atau BAK di tanah, pasti ke WC atau kamar mandi. Kalau sekarang, kalau dulu biasanya ke sofro, ke tempat lapang atau di kebun-kebun itu biasanya qada'il hajahnya itu di sana. Kalau ada lubang jangan ditunaikan di sana, dieksekusi di sana, tidak. Wadhillih, dan di tempat naung.
atau naungan. Ada tempat bernaung, jangan BAB atau qada'il hajah di sana. Wat tariqih, dan di jalan yang digunakan oleh orang-orang, tak boleh. Wal yab'ud, dan hendaklah menjauh siapa qadil hajah atau man, menjauh siapa qadil hajah, wala yahmiluh, dan tidak membawa siapa qadil hajah atau man, tidak membawa siapa man, tidak membawa dzikrullahi, kepada asma Allah atau sebutan Allah. Maksudnya adalah tulisan Allah, tulisan nama Allah. Auman, atau orang, arsala, yang mengutus siapa Allah. Arsala, yang mengutus siapa Allah. Tidak disunahkan qada'il hajah atau menunaikan hajat di naungan, tempat berteduh. Misalnya di halte, kok dijadikan BAB atau BAK. Tak sunnah, makruh. Wa tariqih, di jalan umum misalnya, tak disunahkan, hukumnya makruh. Dan hendaklah menjauh dari manusia. Kalau mau pup atau mau BAK, menjauh dari orang. Sekiranya suaranya tak terdengar dan baunya tak tercium. Menjauh, jangan malah biar bau brot gak terdengar. Blucur kayak gitu biasanya kan. Itu sekiranya gak terdengar dan tak tercium, disunnahkan. Kalau sampai terdengar, makruh. Wala yahmilu dzikrallahi, dan jangan membawa nama Allah di dalam kamar mandi atau ketika BAK atau BAB, jangan. Makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram kalau di sini. Kalau di sini mengatakan makruh. Fa in fa'ala dzalika kuriha, maka dimakruhkan. Nama Allah misalnya jangan dibawa ke dalam kamar mandi, atau Rasul, seseorang yang diutus oleh Allah, Nabi Muhammad misalnya, nama Nabi Muhammad jangan dibawa ke kamar mandi. Bawa HP, bagaimana kalau bawa HP? HP ada Al-Qur'annya misalnya, Gak masalah kalau HP, selama tidak nampak di depan itu lagi buka Al-Qur'an. Kalau wallpapernya misalnya Al-Qur'an misalnya, nggak boleh. Pas lagi buka gini, lagi nyala, bawa ke kamar mandi, nggak boleh. Tapi kalau misalnya selama diam atau bagaimana, ya nggak masalah. Kalau Ustaz Somad itu mengatakan, sebagaimana kepalamu kan hafal Quran, ya kan, bukan hafid Gus, ya kan, kamu hafal Fatihah, ya kan, hafal Al-Ikhlas, ya kan, di otakmu ada Al-Quran, masa kepalamu nggak boleh masuk? Jadi kamu mandi kepalanya di luar, tetap boleh. Sama dengan HP tersebut, meskipun di dalamnya ada Al-Qurannya, selama itu tidak ditampakkan, tak masalah. Waman saha dhammah alaihi bil yadih. Waman, dan barang siapa, saha ialah lupa siapa man, saha ialah lupa siapa man, dhammah, maka menggenggam siapa man, alaihi, atas dzikrullah, kepada dzikrullah, aw man arsalah. Dhammah, maka menggenggam siapa man, alaihi, kepada dzikrullah, aw man arsalah. Digenggam bil yadih, menggunakan tangan. Jadi kalau misalnya sudah kedung masuk, ternyata lupa, di kantong ada nama Allah, misalnya kayak gitu kan ya, atau di tangan lagi membawa nama Allah, langsung digenggam, ditutupi pakai tangan. Kalau tidak bisa menggunakan tangan, pakai ditutupi dengan baju. Pengen mandi misalnya, dimasukkan ke dalam baju, ditutupi gini. Kalau memang tidak mau dikeluarkan, kalau bisa ya dikeluarkan. Misalnya lagi pup kan, masa mau keluar dulu, berceceran nanti. Jadi alternatifnya bagaimana? Digenggam gini atau ditutupi menggunakan kain. Wa yastaidu, dan minta perlindungan siapa man,
minta perlindungan siapa man. Maksudnya kalau mau masuk kamar mandi, bacalah doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Itu yang dimaksud dengan yasta'idu, minta perlindungan. Wabi aksil masjidi, dan dengan kebalikannya masjid. Maksudnya kebalikannya masjid ini, kalau ke masjid kita masuk menggunakan kaki kanan, keluar menggunakan kaki kiri. Kalau masuk ke WC dan semisalnya itu menggunakan kaki kiri dan keluar dari kanan. Kebalikannya masjid. Apakah harus masjid? Enggak. Pokok tempat-tempat yang dimuliakan seperti apa misalnya musholla, madrasah misalnya. Pokok tempat-tempat yang dimuliakan. Maka disunahkan menggunakan masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Dan tempat-tempat yang yang dicela seperti tempat judi, tempat diskotik misalnya, itu masuk menggunakan kaki kiri dan keluarnya menggunakan kaki kanan. Kayak gitu kurang lebihnya konsepnya. Faqaddim, oh ini ada, ya Allah, saya baca dulu. Faqaddimil yumna khurujan, faqaddim, maka dahulukanlah olehmu al-yumna kepada kaki kanan, khurujan, untuk keluar. Kalau keluar maka menggunakan kaki kanan, masuk kaki kiri. Was'al asalnya. Was'al, dan mintalah engkau dan memohonlah engkau maghfiratan kepada pengampunan, pengampunan, wahmad, dan bertahmidlah engkau, memujilah engkau. Maksudnya minta ampunan, baca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ghufranaka itu namanya, ghufranaka itu maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, ay atlubu, aku memohon kah kepadamu, atlubukah ghufranaka, kepada. Itu yang dimaksud maghfiratan, ghufranaka. Tahmid alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Itu namanya ahmad, tahmid. Maghfirah dan tahmid yang dibaca ketika mau masuk WC atau kamar mandi. Wabil yusra, dan dengan sebelah kiri atau kaki kiri, udkhul, masuklah engkau. Kalau masuk menggunakan kaki kiri. Sebelum masuk baca maghfirah dan baca tahmid seperti doa yang barusan saya bacakan itu. Wa'tamidil yusra, wa'tamid, dan bertumpulah engkau. Wa'tamid, dan bertumpulah engkau al yusra, kepada kaki kiri. Wa thawbakah, dan kepada bajumu. Ihsir maksudnya. Ihsir, singkaplah olehmu. Ihsiro, singkaplah olehmu. Ihsiro, singkaplah olehmu. Ini asalnya ihsironnah. Alif ini ganti dari nun taukid. Ihsironnah asalnya. Ihsiro, singkaplah olehmu. Syai'an, hale. Ini kalau arti harfiahnya, syai'an hale sesuatu, fa syai'an maka sesuatu. Tapi bukan begitu maksudnya. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Syai'an fa syai'an, sedikit-sedikit. Sakitan hale diam, mustatiran hale menutupi. Mustatiran hale menutupi. Sakitan ini beda dengan sakinan. Maknanya sama-sama diam, tapi kalau sakit itu diam mulut, tidak bergerak, mulutnya yang tak bergerak, artinya diam. Kalau sakinan itu diam, anggota tubuhnya tak bergerak. Di sini sakit, berarti tidak berbicara. Di sini dikatakan di bait ini menjelaskan bahwa ketika qadha'il hajah disunnahkan untuk bertumpu di kaki kiri.
Jongkoknya itu bertumpu ke kiri. Katanya lebih memperlancar BAB katanya. Gak usah saya praktekkan ya. Ya bertumpu ke kiri, kamu jongkok itu lebih gini. Jadi kaki kanan menjinjit. Kaki kiri itu ditekan. Kamu nekan kaki kiri gini. Disunahkan untuk bertumpu kepada kaki kiri. Wa thawbaka ihsira syai'an fa syai'an. Dan singkaplah bajumu sedikit demi sedikit. Jangan kemudian short gitu kan. Sedikit-sedikit. Singkaplah bajumu sedikit-sedikit. Sakitan, jangan berbicara. Jangan berbicara. Kalau misalnya berbicara makruh, kecuali karena ada darurat. Contoh darurat, temanmu lagi mau digigit ular. Jangan gak usah gitu. Langsung bilang ular gak masalah. Kalau ada darurat tak masalah. Tapi kalau tidak ada darurat, tidak boleh, hukumnya makruh bicara. Dari WC 1 ke WC yang lain. Sudah. Belum, itu makruh. Itu kebiasaan saya dulu kalau di pondok. Dulu masih umur berapa ya? Umur 15 tahun. Pondok, kalau di Pondok Putra dulu di pondok saya itu gak ada atapnya. Jadi bunyinya kedengeran cemplung di satu-satunya kedengeran. Kalau malam biasanya itu gak mau BAB sendirian, takut karena gak ada lampunya itu di depan tok. Dulu di pondok saya di Madura, pondok salah memang. Jadi ngajak teman, meskipun teman gak lagi kebelet, jadi ajak tetap. Ayo bareng, udah, ayo selesai. Jadi bicara kalau dulu. Tapi itu kekeliruan, itu contoh yang tak perlu dicontoh. Sakitan, diam, jangan berbicara. Mustatiron, maksudnya menutupi diri dari pandangan manusia, jangan dipamerkan, ditutup. Wa min baqayal bauli, dan dari sisa-sisa kencing, yastabri menuntaskanlah. Menuntaskan siapa qadil hajah. Siapa man. Tuntaskan kepada sisa-sisa kencing. Maksudnya diam dulu sekiranya tuntas. Sekiranya nanti biasanya kalau berdiri malah keluar lagi setetes, sudah tetes itu tidak disunahkan kalau seperti itu. Nanti akan mengakibatkan baju atau anggota tubuh kita najis. Jadi disunahkan tuntaskan sampai selesai. Jangan kemudian dibiarkan ada sisa-sisa kencing atau air besarnya masih tersisa di dalam. Disunahkan untuk dituntaskan. Wala yastanjih bil ma'i, dan janganlah beristinja atau bersuci bil ma'i menggunakan air. Beristinja dengan air alama atas baulun, alama atas sesuatu, maksudnya baulun atau wa'id, maksudnya air kecil atau air besar. Ma ini isinya wa'id atau baul. Nazala, yang turun ma, maksudnya kalau kita istinja dengan air, usahakan pindah dari tempatmu tadi BAK atau BAB. Misalnya tadi kencingnya di sini, pindah, jangan kemudian istinjanya di sini. Karena kalau disiram nanti malah cipratan ke atas lagi, najis. Jadi pindah, misalnya di sini, pindah ke sebelahnya, kayak gitu. Tapi bukan berarti tidak disiram ya. Disiram, takut baunya. Kalau di kamar mandi biasanya kayak gitu. Jagalah kebersihan. La lahu buniyah, tidak di tempat lahu yang ialah bagi qada'il hajah. Buniyah lahu ialah bagi qada'il hajah. Buniyah dibangun ma. Lahu ini ta'alluqnya kepada buniyah. Tidak di tempat lahu untuk qada'il hajah. Buniyah dibangun ma. Maksudnya tidak apa-apa, misalnya kalau dilakukan di tempat yang disediakan untuk qada'il hajah, seperti kamar mandi atau jibing tadi itu.
Bijamidin tohar. Bijamidin ini ta'alluqnya kepada hasol yang di depan itu. Di depan hasol mana tadi? Ini hasol bikulli mashatin bijamidin, itu di depan jauh banget, sangat jauh. Bijamidin dengan benda yang padat, beristinja dengan batu, bijamidin yang padat. Toharoh suci apa hajar, apa jamid. Toharoh suci apa jamid. La kosobin, tidak menggunakan tebu. Wadih tiromin, dan sesuatu yang dimuliakan. Katamari, seperti buah. Kalau istinja menggunakan batu, tidak tertentu dengan batu sebenarnya katanya. Yang penting jamid dan membersihkan. Jamid itu padat, menggunakan benda padat. Tapi meskipun padat, tak boleh menggunakan tebu atau bambu. Tebu misalnya digunakan, karena itu nggak ada apa ya, nggak ada kasar-kasarnya, halus. Ketika kamu gini kan nggak ikut, ya kan, kurang bersih. Tidak cukup kalau menggunakan semisal tebu. Dan juga benda-benda yang dimuliakan seperti buah-buahan. Kamu misalnya istinja menggunakan apel, tadi sunahkan. Bukan tak disunahkan, apa tak cukup kalau menggunakan sesuatu yang dimuliakan seperti buah, seperti makanan misalnya. Tak disunahkan. Babul wasli ialah bab tentang mandi besar. Mandi besar sendiri definisinya adalah mengalirkan air kepada seluruh tubuh dengan menggunakan niat. Mengalirkan air kepada seluruh tubuh, anggota tubuh secara merata dan menggunakan niat. Beda misalnya kalau mengalirkan air kepada seluruh tubuh tapi tak menggunakan niat, tak dikatakan wusul. Makanya yang membedakan mandi besar dengan mandi biasa itu adalah niat. Sehingga kalau kamu lupa nggak niat ya nggak sah mandinya. Mujibuhu, adapun yang mewajibkan wusul, yang mewajibkan mandi besar, al-maniyuh, ialah satu mani. Hina yakhrujuh, ketika keluar apa mani. Yang mewajibkan mandi besar itu sebab keluarnya mani, sperma. Keluarnya mani ini, keluarnya itu, batas keluarnya mani adalah ujung hasafah kalau laki-laki. Kalau perempuan sampai keluar dari bibir vagina. Itu kalau bagi perempuan yang masih perawan. Tapi kalau perempuan yang sudah tidak perawan, itu batasan dohir sudah dikatakan keluar di tempat yang terlihat ketika perempuan itu jongkok. Perempuan jongkok kalau nggak perawan biasanya ada bagian yang sebenarnya di dalam tapi sudah nampak kelihatan di luar. Itu dikatakan, maaf ya, ini agak kesem mencari Madura. Tapi perlu saya sampaikan, kalau perempuan yang sudah tidak perawan, batas dohirnya itu di bagian yang ketika jongkok terlihat. Kalau perempuan yang masih perawan, itu sampai bibir vagina. Kalau sudah keluar dari sana, maka wajib mandi. Kalau masih ada di dalam, tak wajib mandi. Kalau perempuan yang tak perawan, tak harus keluar sampai ke bibir. Di bagian yang ketika jongkok terlihat, itu sudah mewajibkan mandi. Wal mautuh, dan mati. Ini yang kedua, penyebab kedua yang mewajibkan mandi adalah mati. Kalau mati wajib dimandikan. Wajib dimandikan. Pertanyaannya, kalau misalnya ini Gus sebelum mati kemarin dia junub, belum sempat mandi, berarti dimandikan 2 kali? Gak perlu, cukup 1 kali. Meskipun tadi sebelum mati dia keluar mani dan gak sempat mandi,
dan dia mati juga mewajibkan mandi, tak perlu mandikan 2 kali. Kenapa? Logika seperti ini. Saya berikan logikanya seperti kamu kencing, nyentuh laki-laki, ya kan? Itu kan semuanya membatalkan wudhu. Masa wudhu 3 kali? Kalian wudhu 3 kali? Enggak kan? Enggak perlu. Saya menghilangkan hadas karena tadi kentut, kemudian wudhu lagi. Saya menghilangkan hadas karena tadi nyentuh laki-laki. Enggak perlu. Sama dengan kayak gitu. Kenapa? Karena tadi itu ketiga-tiganya adalah tujuannya walam yakhtalif ahaduhuma dakhala ahaduhuma fil akhiri waliban, kalau kaidah fikihnya. Maka tiga-tiganya, penyebab tiganya tadi itu masuk dalam satu wudu. Atau kalau tadi mani dengan mati tadi itu masuk kepada satu mandian atau sekadar mandi. Wal kamratuh, dan ialah pucuk dakar. Haitsu tulaju, pucuk dakar maksudnya hasyafah. Kepalanya dakar itu hasyafah namanya. Dan hasyafah haitsu tulaju, sekiranya dimasukkan apa kamroh, hasyafah dimasukkan farjan ke farji, farjan kepada farji. Farji ini maksudnya kubul ataupun dubur. Walau maitan, sekalipun mati. Bila i'adatin, dengan tanpa i'adah. Maksudnya penyebab wajibnya mandi yang ketiga adalah memasukkan hasyafah ke farji. Hasyafah itu kepalanya dakar, tak harus semuanya. Ini cuma kepalanya yang masuk, wajib mandi besar. Ini penting. Misalnya sudah bersuami nanti, ya masuk cuma kepalanya, masa wajib mandi? Wajib. Kalau masih ujung-ujungnya toh kepalanya nggak sampai masuk semuanya, nggak perlu. Nggak perlu sampai dakar semuanya, hasyafahnya saja sudah mewajibkan mandi. Walau maitan, sekalipun yang dimasuki itu adalah farjinya perempuan yang sudah mati, maka wajib mandi. Orang yang memasukkan wajib mandi, sedangkan mayitnya tak perlu diulangi lagi. Misalnya ada suami kepengen kepada istrinya yang sudah mati, dimasukkan, maka suaminya perlu mandi, tapi mayit istrinya yang dimasuki tadi tak perlu mandi lagi. Maksudnya bukan tak perlu mandi lagi, karena dia sudah tak tertaklif, sudah putus taklif Allah kepada mayit tadi, tak perlu mandi. Wal haiduh, dan haid, ketika haid wajib mandi. Ini penyebab yang keempat. Wan nifasuh, dan yang kelima nifas. Haid wajib mandi, nifas wajib mandi. Wal wiladatuh, dan melahirkan wajib mandi. Kenapa orang wiladah, orang yang melahirkan itu wajib mandi? Karena dia mengeluarkan anak. Anak itu adalah mani atau sperma. Sehingga ketika mengeluarkan anak, melahirkan, maka wajib mandi. Wa yuraful maniyuh bil ladzati hina khurujihi aw rihi tul'in aw ajinin. Wa yurafu, dan diketahui al maniyuh, apa mani. Cara-cara atau ciri-ciri mani itu apa? Ada beberapa cara untuk mengetahui mani. Apa yang pertama? Bil ladzati, dengan rasa enak. Hina khurujihi, ketika keluarnya mani. Ketika keluar itu enak, itu berarti mani. Aurihi tol'in, atau berbau putih telur. Aurihi tol'in, atau aroma putih telur. Au ajinin, atau bau adonan. Ada tiga cara, ada 3 tanda yang dapat diketahui bahwa itu mani atau bukan. Yang pertama, keluarnya itu terasa lezat atau enak. Enak kalau keluar mani itu. Atau tidak merasa enak, tapi berbau putih telur. Putih telur ini biasanya berbau putih telur kalau dalam keadaan kering. Kalau sudah kering berbau putih telur. Tapi kalau masih basah, mani yang masih basah itu berbau adonan. Berbau adonan. Jadi tanda mani ada 3. Keluarnya enak. Yang kedua berbau putih telur. Yang ketiga berbau adonan. Apakah ketiga-tiganya harus ada semua? Enggak perlu.
ada salah satu di antara tiga ini, maka sudah dikatakan mani dan wajib mandi. Bus, saya keluar sesuatu enak tapi nggak bawa apa-apa, wajib mandi. Itu berarti mani. Itu dibahasakan dengan labdah. Atau misalnya tidak enak tapi bau telur, berarti itu mani. Atau berbau adonan, itu mani, wajib mandi berarti. Bagaimana kalau misalnya ragu-ragu, ini mani apa bukan, ragu-ragu misalnya gitu kan ya. Waman yashukku, barang siapa yang syukuh, ialah ragu-ragu siapa man. Kalau ragu-ragu bagaimana? Ragu-ragu bagaimana dulu? Ragu-ragu hal maniyun, apakah ialah mani? Dahorah, tampang apa mani? Au huwa madiyun, atau adapun itu, au huwa atau adapun itu madiyun ialah madi. Ragu apakah ini mani atau ini madi, ragu kayak gitu. Khuyyirah, maka diberi pilihan siapa man bainadaini, di antara dua ini. Kalau bahasanya kayak gitu, bainadaini, di antara keduanya. Bainadaini, di antara keduanya. Ada orang ragu-ragu, ini mani apa mandi apa wadi, misalnya kayak gitu. Maka boleh milih, terserah, milih aja. Kalau kamu mau milih, oh ini mani aja dah, berarti kalau mani kamu ini suci. Misalnya contoh, ada cairan di sarungmu, di rokmu ada cairan, kamu ragu-ragu, boleh milih, terserah. Milih bagaimana? Kalau kamu memutuskan ini mani, berarti kamu wajib mandi, tapi ini suci, bisa dibawa untuk sholat dan lain sebagainya. Atau kamu milih, terserah, pokoknya gak harus gini, gak ada syaratnya, terserah. Kalau milih ini adalah mandi, berarti ini suci, berarti ini najis dan kamu tak perlu mandi. Misalnya, saya malas mandi, ya sudah dah, berarti saya anggap ini adalah mandi. Berarti gak perlu mandi, tapi wajib dicuci. Gak masalah, silahkan untuk milih. Tapi kalau itu ragu-ragu, tapi kalau sudah ada tandanya ini ada bau adonan misalnya gitu, yang nggak bisa, itu sudah mani itu lah. Wal fardu ta'mimun di jismin dhahara. Wal fardu wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.